merindukan kasih Tuhan. Betapa indah dalam hidupku, ku terharu mengikuti pengorbananmu. Damai yang kau berikan dalam hidupku, Dia pelihara dalam kasih-Nya. Dia perhatikan kehidupanku. Ku terharu mengikuti pengorbananmu, kasih yang kau berikan dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, damai yang kau berikan dalam hidupku. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat kita mau mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan besar, Allah yang kami di surga, kami patut bersyukur kalau kami masih boleh menikmati waktu-waktu bersama Tuhan selagi kami ada di dalam dunia ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau selalu serta dengan kami, di mana dan kemanapun kami pergi dan berada. Segala aktivitas hidup kami, semua ada dalam pantauan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan sebagai pagar dalam hidup kami, supaya kami tidak salah dan keliru menjalankan hidup ini. Karena kehidupan kami ini hanya adalah milik kepunyaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Dan apa yang kami kerjakan ya Tuhan, itu semua biar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau hari Minggu kemarin kita sudah mendengar renungan firman Tuhan berbicara keadaan kita di dalam dunia ini hanya sementara atau di tempat persinggahan. Sedikit menyambung dengan renungan minggu kemarin, kita akan berbicara tentang Allah yang memulai, namun Allah juga yang mengakhiri. Saya akan ambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kitab ini jarang memang dibuka ketika ada ibadah-ibadah biasa. Tapi hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan akan berbicara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Kalau kita melihat dari kitab Wahyu ini adalah kitab di mana Rasul Yohanes mendengar langsung suara Allah ketika dia ada di dalam pembuangan di pulau Patmos. Dia langsung menerima pewahyuan daripada Tuhan
Dan kitab Wahyu ini berbicara tentang di mana menjelaskan bahwa di akhir zaman banyak hal yang akan terjadi. Di akhir zaman ini banyak hal-hal yang kita akan lihat terjadi di sekitar kita, yaitu perkara-perkara yang luar biasa yang Allah nyatakan lewat nubuatan-nubuatan yang sudah diungkapkan. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 14 ini, di sini kita lihat bahwa Allah menunjukkan hak daripada Allah sendiri atau keputusan daripada Allah sendiri. Aku, Alfa dan Omega, menunjukkan hak yang menciptakan atau hak daripada Allah yang menciptakan dan mengakhiri seluruh ciptaannya di dunia ini. Artinya Allah adalah pencipta dan Allah yang akan mengakhiri. Nah, kalau ada Alfa dan Omega, memulai dan yang mengakhiri, berarti sesuatu yang dimulai dan sesuatu yang dibentuk itu akan diakhiri, atau akan selesai, atau akan dihentikan, atau semua akan dibatasi. Nah, Alfa dan Omega ini juga berbicara di mana ketika Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, alam semesta ini, ada awalannya, ada yang dia akhiri. Alfa dan Omega adalah suatu istilah dalam Alkitab menunjukkan kerja Allah. Menunjukkan apa yang Allah lakukan dari awal hingga hari ini. Bahkan sampai akhir zaman. Kerja Allah dari awal akhir hari ini bahkan sampai akhir zaman. Ini menunjukkan kerja Allah. Dan sekarang kita sudah pada titik atau akhir-akhir daripada kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Menunjukkan kepada penggenapan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Berarti Alfa dan Omega ini atau karya kerja Allah sedang terjadi di muka bumi ini. Kalau Alfa dan Omega menunjukkan, Alfa artinya adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani dan Omega adalah huruf terakhir. Dengan sebutan ini menunjukkan seluruh apa yang terjadi atas dunia ini berawal dan berakhirnya itu semua pada kehendak Allah sendiri. Maka dengan demikian, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, serta segala isinya, harus kita tahu tanpa Tuhan, tanpa Sang Pencipta, tanpa Alfa dan Omega yang mengerjakannya, tidak ada satu kuasa lain yang mengendalikan dunia ini. Tidak ada satu kuasa lain yang mengendalikan kosmos waktu dan ruang yang kita lalui di dalam dunia ini. Hanya Alfa dan Omega, yaitu Allah sendiri yang punya otoritas, yang punya kerja untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa mengendalikan keadaan dunia ini. Bukan hanya ada yang dikatakan dunia ini saja,
tapi apa yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita manusia. Lebih lagi kepada setiap orang percaya bahwa kita lihat Allah masih dan sedang bekerja, berkarya dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seharusnya kita sebagai umat Tuhan harus banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh melihat hari ini, dan mungkin besok masih kita boleh melihat waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ini semua pekerjaan daripada Alfa dan Omega, yaitu kerja Allah. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi dalam kitab Wahyu pasal 22, ada beberapa hal yang kita lihat. Tadi saya sudah menjelaskan pengertiannya tentang Alfa dan Omega, siapa yang mengerjakannya. Sekarang kita melihat beberapa hal daripada tulisan ini, pengertian maksud daripada tulisan ini. Dikatakan aku datang segera, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia pada waktu itu masih ada di bumi, sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan pergi dan dia akan datang kembali. Bukan lagi membawa kasih, tapi membawa pedang. Artinya penghukuman. Nah, kalau berbicara penghukuman, tanda-tanda itu sedang dan mulai terjadi. Tanda-tanda nubuatan firman Tuhan sedang digenapi. Sedang terjadi di depan mata kita. Sedang terjadi di sekitar kita. Ini yang harus kita ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa setiap nubuatan firman Tuhan, setiap firman Tuhan tetap dinyatakan, tetap akan menjadi nyata di depan mata kita. Ini yang dikatakan, aku datang segera. Artinya Allah akan memperlihatkan semua apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan, bahwa di akhir zaman ini tanda-tanda yang kamu akan lihat adalah tanda-tanda di mana dunia menunjukkan perkara-perkara yang membuat manusia tercengang-cengang. Tapi kita harus tahu bahwa itu semua adalah sudah dinubuatkan, sudah disampaikan. Tadi kita sudah mengatakan bahwa lewat kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa semua karya Tuhan, semua kerja Tuhan. Dan dia berkata, aku datang segera. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Kata segera berarti sebentar lagi. Saatnya akan datang waktunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu kata-kata apa lagi yang kita dapat daripada pembacaan kita tadi? Di sana dikatakan, aku membawa balasan. Membawa balasan upah dikatakan. Orang yang bekerja akan mendapat upah dari tuannya. Saya mau uraikan di sini, bisa sebuah piala atau sebuah mahkota, balasan yang dibawa oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan nanti. Bisa sebuah piala atau mahkota yang membuat kita bangga mengiring Tuhan. Tapi bisa juga sebuah piala murkanya. Kita mau pilih yang mana?
selagi kita ada di dalam dunia ini, kita menerima piala atau mahkota kehidupan, mahkota dari Tuhan sebagai anak raja, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Atau kita akan menerima upah atau piala murka daripada Tuhan. Kita memilih. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita memilih. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa pilihlah sesuatu yang Allah nyatakan dalam diri kita, yaitu mahkota. Pilihlah Tuhan Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Lakukan itu firman-Nya. Supaya kita mendapatkan piala atau mahkota kehidupan yang menjadi warisan kita semua. Jangan memilih sesuatu yang disebut tadi dengan murka. Yang namanya murka berarti ada hal yang sangat menyedihkan akan diterima. Cawan kemarahan. Ya, murka. Kepada siapa yang diberikan piala murka ini? Tentu kepada orang yang tidak taat. Orang yang tidak melakukan, tidak setia. Tidak bersandarkan hidupnya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya tidak mau kita menerima ini. Saya mau ajak mari terima mahkota kehidupan. Mahkota dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Masuklah ke sana. Karena itulah hadiah dalam perjuangan kita mengiring akan Tuhan. Itu yang dikatakan aku membawa balasan. Lalu selanjutnya dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Tadi sudah dibahas tentang Alfa dan Omega. Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi saat-saat ini, kita tahu bersama semua ada dalam rancangan Allah. Semua ada dalam rencana Tuhan. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak semulus apa yang kita pikirkan. Tentu banyak kerikil-kerikil yang kita akan lewati. Banyak ujian-ujian yang kita alami. Kita akan rasakan. Tentu ingat bahwa ujian-ujian ini adalah untuk mematangkan iman kita kepada Tuhan. Karena di situ kita tahu bersama bahwa dalam hidup kita, dalam dunia ini, semua ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan sampai di mana hari ini. Rancangan Tuhan bukan hanya besok. Rancangan Tuhan bukan hanya tahun depan. Tapi selama-lamanya rancangan Tuhan itu sudah. Dan akan dirasakan oleh kita sebagai orang yang percaya. Tapi mari masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia. Karena ada rancangan Tuhan bagi mereka yang tidak setia. Dikatakan barang siapa yang tidak setia akan menerima akibatnya. Berarti semua orang yang setia dan tidak setia tetap ada dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Mari, biarlah kita menempatkan diri adalah orang-orang yang akan memperoleh hak
orang-orang yang setia akan memperoleh warisan, atau apa yang sudah Allah sediakan bagi kita? Dikatakan orang yang setia, orang yang bertahan sampai pada akhir akan menjadi pemenang. Orang yang setia, orang yang bertahan akan masuk kepada pintu kekekalan, akan melihat kerajaan Allah, kerajaan surga, di mana Allah ada di sana. Di mana ruangan itu Allah ada di sana. Yesus ada di dalamnya. Karena kita tahu bersama di mana ada Allah, di mana Yesus berada. Di sana tidak ada hal-hal yang namanya disebut dosa keji. Dosa yang sangat menjijikan. Tidak ada di sana. Semua adalah kemuliaan. Semua adalah keindahan. Semua adalah suci. Semua adalah kemegahan Allah di sana. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 katakan, Matius pasal 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ini yang harus kita kerjakan. Bahwa kita dipilih menjadi orang yang mewarisi kebahagiaan daripada Tuhan. Makan sehidangan dengan Tuhan di meja kerajaan. Bersama dengan Allah dan para malaikat-malaikatnya di sana. Kita mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berbicara Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Harus kita renungkan semua ini. Bahwa ternyata apa yang ada di dalam dunia ini itu tidak abadi. Tidak selamanya. Semua akan lenyap. Karena kita tahu bersama pilihan yang kita sudah ambil, yaitu percaya kepada Tuhan, tentu pilihan yang paling terbaik, beriman kepada Tuhan. Sekalipun kita masih dikelilingi oleh hal-hal yang sangat menyakitkan. Matius pasal 24 ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ini berbicara tentang keadaan dunia sekarang ini. Memang situasi keadaan dunia ini bisa membuat kita gugur dalam iman. Bisa membuat kita jauh dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang Allah sudah mulai dan kerjakan sampai hari ini dan bahkan sampai akhir. Mari kita kerjakan juga dalam hidup kita. Yaitu kita harus tetap bertahan sekalipun ada badai, ada gelombang, ada tekanan yang membuat kita mungkin hampir-hampir tidak bisa bertahan. Sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Karena ingat bahwa Allah yang memulai, Allah yang mengerjakannya,
dan juga Allah yang mengakhiri dunia ini. Berbahagialah kita semua mempunyai Allah yang merancangkan kebaikan bagi kita, merancangkan kesehatan bagi kita, merancangkan pertumbuhan, kekayaan ekonomi dalam kehidupan kita. Karena ini semua adalah janji Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak hal yang mungkin kami belum dapat kerjakan dalam melakukan firman Tuhan, tapi Engkau akan mengajar, mendidik kami dewasa tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Bapa, biar penjagaan, pemeliharaan, kekuatan, semangat baru, kesehatan, berkat-berkat melimpah terus terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Biarlah kami tetap hidup bahagia bersama Tuhan, bukan di dunia ini saja, tapi sampai di dalam kerajaan surga. Pekerjaan kuasa kegelapan, sakit, penyakit, setan, iblis, kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Biar dia pergi jauh, dihancurkan. Dia tidak boleh ada dalam kehidupan kami, karena kami adalah umat-umat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa ilahi menaungi kami sepanjang kehidupan kami. Berkati bangsa kami, tolong situasi keadaan yang sedang terjadi. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau adalah pembela umat-umat Tuhan. Seluruh program pelayanan kami, rencana kami ke depan, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah mereka mengalami kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sudah berkorban, memberikan persembahan-persembahan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Dalam hidup mereka, biar Tuhan tetap jaga dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Dalam kekurangan, dalam menghadapi masalah dalam kehidupan, makan, pakai mereka hari-hari ini Tuhan, cukupkan Tuhan. Juga hamba-hamba Tuhan, hamba berdoa, dimanapun hamba-hamba berada melayani Engkau, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Dengan situasi keadaan seperti ini, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.